Program sanitasi berbasis masyarakat atau Sanimas merupakan salah satu fokus pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Islamic Development Bank. Menyediakan prasarana air limbah bagi masyarakat yang berada di perkotaan yang padat penduduknya. Bukan sekedar memperbaiki sistem sanitasi, melainkan juga menciptakan dan meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat. Pembentukan kelompok sosial dan masyarakat pada setiap program Sanimas selalu dilakukan agar ada partisipasi masyarakat dalam membangun dan mengelola fasilitas yang selesai terbangun. Hasilnya masyarakat di Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kabupaten Pematang Siantar, Sumatera Utara, turut merasakan manfaat program Sanimas. Warga membantu sukarelawan selama 9 minggu tuh kami full time tuh selama 9 minggu, tapi setiap hari Minggu kami bergotong royong dari jam 8 sampai jam 2 siang. Ya, masyarakat sangat bersyukur, berterima kasih. Ya, selama ada Sanimas IDB itu biasanya PHBS yang dilakukan kepada masyarakat sangat rentan dan sangat rendah. Sekarang orang sudah tahu di mana tempat-tempatnya yang akan dibuang, nggak sembarangan. Sudah baik masyarakatnya. Kolam itu sebelum dilakukan, premanisme sama kejudian, orang mabuk-mabukan, bahkan narkoba, perampokan disitulah untuk transaksi semua. Itulah yang saya pandang, makanya saya bergerak dengan masyarakat. Mata air di aliran sungai kecil dekat kawasan pembangunan Sanimas dijadikan tempat bernilai ekonomis. Bangunan IPAL pun kerap dijadikan tempat bermain anak-anak dan berkumpul warga. Dahulu warga menganggap tempat ini menyeramkan, kini kesan itu tidak ada lagi. Kalau saya punya ide itu karena potensi dengan air yang dari sebelah itu bisa mengalir tanpa mengeluarkan biaya, maka saya berbuatlah kolam renang itu. Itu pun berdasarkan dari tersisanya anggaran dari 425 itu, terbangunlah itu secara perlahan dan ditambah dengan swadaya. Jadilah yang seperti itu. Untuk memanfaatkan bagian hilir dari lokasi pembangunan Sanimas, warga juga membangun kolam ikan. Namun masih ada saja pihak-pihak yang tak senang dengan program positif ini. 10.000 ekor lele mati diracun oknum yang tidak bertanggung jawab. Peristiwa ini membuat warga kesal. Pantang menyerah, warga terus berupaya mendapat nilai ekonomis dari kolam ini, sehingga dana pengelolaan dan perawatan Sanimas tidak memberatkan warga. Bisa PHBS, perilaku hidup sehat dan bersih, tidak sembarangan membuang sampah di drenase, ya kan? Nah, kalau macam biasa ya situ preman ngumpul, sekarang sudah bubar, saya tiadakan lagi. Ya warga ya sudah sangat nyaman. Dulunya nggak berani mandi di setengah hari, sekarang maghrib pun itu nggak takut. Itu kan satu kenyamanan. Ya kalau menurut saya ya masih kurang gitu, karena masih banyak orang yang belum memiliki tempat tinja yang kedap. Kalau hanya tinja, masih banyak di sini tinja yang lewat dari parit, masih banyak. Itulah yang membuat menyebar penyakit. Itulah kalau bisa pemerintah ingin menambah bantuan kembali di situ, itu akan terrealisasi dengan baik dan masyarakatnya akan sehat.
Bahagia karena lingkungan yang bersih bukan hanya milik warga Kecamatan Batan Pematang Siantar. Raut bahagia juga terlihat dari wajah warga Desa Tasikmalaya, Kecamatan Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Hari-hari warga 3 dusun di wilayah ini kini berbeda. Tidak lagi hanya menghabiskan waktu bersama di halaman rumah. Lahan di atas bangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL kini jadi pilihan tempat berkumpul baru bagi warga. Program Sanimas membebaskan mereka dari lingkungan kumuh yang dekat dengan penyakit. Kaget sih awal-awalnya itu masyarakat itu kan kayak gimana sih jadinya nanti setelah udah jadi, wah kaget, oh jadinya begini, jadi nggak sesuai sama yang dipikirkan dulu. Kalau dulu awalnya Sanimas kesannya jelek, bau, busuk, terus udah jadinya wah mewah, keren gitu. Sebelum adanya program Sanimas, warga Desa Tasikmalaya seolah bersahabat dengan limbah rumah tangga. Mereka terbiasa membuang limbah domestik ke selokan hingga ke sungai. Bukan hanya pemandangan kotor, bau tak sedap juga tercium setiap hari. Dulu sebelum masuknya Sanimas di Desa Tasikmalaya ini, kondisi limbah comberan itu masih berserakan, terus larinya tuh ke drainase, ke samping rumah, depan rumah. Jadi semuanya masih berserakan, Mbak. Kalau dibilang semua tuh hampir 50% nggak punya safety tank gitu loh. Jadi masih berserakan semua gitu. Seperti juga di wilayah lainnya, tak mudah memberi pemahaman pada warga mengenai manfaat yang akan mereka dapatkan dengan instalasi Sanimas. Dukanya, ya kita sering diceramain sama ibu-ibu, masyarakat, warga. Bapak enak aja yang bangunnya. Nah, sedangkan kami yang di sini hanya nerima bau hasilnya. Nah, nanti kalau nggak kita benahi masalah sanitasi di rumah ibu ini, ya kan kasihan ibu-ibu, anak-anak ibu untuk kedepannya, generasi penerusnya. Kalau nggak kini, kapan lagi? Warga didorong agar memiliki kesadaran akan pentingnya program Sanimas bagi kesehatan lingkungan. Penolakannya ada kemarin itu seperti ditakutkan nantinya bangunan ini bau katanya. Nah, tapi setelah kita kasih pengertian bersama tim TFL yang lain, sama-sama kita memberikan pengertian sehingga masyarakat yang di sini bisa lebih paham. Karena pada umumnya yang mengatakan bau itu belum paham sebenarnya. Ya ketika di pertemuan, ketika mereka menolak, kita kasih pengertian dulu. Tetapi kalau mereka masih belum bisa paham, kita pendekatannya personal, Mbak. Kita minta bantuan sama KSM, sama BKM untuk ke rumah mereka. Kita kasih pengertian yang lebih teliti, kita kasih contoh-contoh bangunan yang sudah kita buat, yang memang sudah sukses gitu. Kini tidak hanya ketiga tenaga fasilitator lapangan yang bisa tersenyum lega, masyarakat pun bisa memanfaatkan keberadaan Sanimas di Desa Tasikmalaya. Bangunan IPAL sebagai pendukung yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat membantu 65 kepala keluarga dengan 50 saluran pipa pembuangan. Pesannya buat masyarakat, khususnya ibu-ibu, bahwasannya dengan adanya program Sanimas ini itu lebih membantu kita untuk menjaga kebersihan. Jadi diharapkan kepada semua warga yang mendapatkan bantuan Sanimas ISDB ini untuk lebih lagi untuk menjaga, untuk menggerakkan KPP-nya dan masyarakatnya untuk merawat.